tinggal klik-klik segala macam, konten porno dan sebagainya, itu sudah begitu membahayakan. Dan kita tahu hanya menyimpan 0,3 detik dalam ingatan, ternyata perubahan dampaknya bisa luar biasa dengan perkembangan dan kerusakan otak yang 40% lebih besar dibandingkan dengan kerusakan akibat narkotika. Oleh karena itu, maka kita perlu melakukan suatu metode kreatif, ya, yang juga mengimbangi dinamika keluarga dan perkembangan IT ini. Nah, social marketing lah yang menurut saya kita perlu kuasai dan optimalisasikan. Ini sebagai kerangka berpikirnya. Kalau kita melihat juga dari potret ketahanan keluarga Indonesia, maka spektrum keberdayaan, ketahanan dan kualitas keluarga menunjukkan betapa luasnya spektrum ketidakberdayaan, sehingga perlu pemberdayaan, peningkatan ketahanan kualitas keluarga. Nah, ini juga alasan yang kedua. Kemudian kita lihat juga data tadi sudah disampaikan betapa besarnya sebetulnya wahana yang bisa kita gunakan untuk mengcounter attack itu. Masalahnya apakah kita sudah serius, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengeluarkan energi terbaik kita untuk melakukan hal itu. Jadi saya rasa kita belum sungguh-sungguh, nggak seberapanya kita telah melakukan aksi untuk mengcounter attack suatu arus yang di depan mata kita tahu besarnya sedemikian rupa. Nah, apakah ini merupakan dosa berjamaah? Karena kita tidak bersungguh-sungguh melakukan suatu aksi itu. Ini contoh kami lakukan di Penggiat Keluarga, melakukan evaluasi beberapa bulan ini dan mengeluarkan data acara-acara yang dari mulai yang hati-hati, kemudian yang waspada sampai yang tidak aman. Untuk acara yang di pukul 16 sampai 21 yang memang bisa diakses oleh anak-anak ya dan anggota keluarga, ternyata begitu banyak dengan alat ukur yang lebih spesifik. Begitu banyak ternyata catatan-catatan di mana sebetulnya itu adalah hal-hal yang kita khawatirkan, termasuk bagaimana penggunaan bahasa, nilai-nilai dan sebagainya. Belum lagi kalau kita lebih jauh lagi, lebih penilainya lebih kritis lagi, misalnya konten dari atau pesan-pesan yang dikandung yang melecehkan dalam tanda petik ya, misalnya nilai agama. Bagaimana kalau haji itu dikesankan pelit dan sebagainya, itu kan merusak image kita. Tapi betapa misalnya kalau Natal itu kemudian diimagekan sebagai film-film yang begitu luar biasa dan sebagainya. Tapi kenapa kalau kesan-kesan tentang haji, tentang orang-orang itu dikesankan begitu inferior dan sebagainya, dan kita diam saja, gitu ya. Ini sebagai contoh, dan juga nampaknya juga kami akan sampaikan juga ini ke Menkominfo untuk hasilnya. Nah, kemudian salah satunya adalah pemasaran sosial, yaitu pendidikan, suatu pendekatan multidimensi yang bagaimana mengembangkan suatu konten, kemudian mengemasnya secara baik sesuai dengan target. Bagaimana memasarkan pesan-pesan tersebut sehingga tepat sasaran dan efektif. Nah, dengan juga pertimbangan tentang pembiayaan yang memang pantas untuk kita tanggung kalau kita ingin mengcounter suatu akibat yang negatif terhadap kehidupan kita. Terakhir saja mungkin saya siapkan video sebetulnya untuk contoh-contoh ini, tapi khawatir waktu tidak memadai, nanti belakangan saja. Nah, sebagai contoh hasil penilaian tentang biaya mengkomunikasikan pesan-pesan kepada masyarakat, kita lihat kalau misalnya pesan itu dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan sebagainya, ini hasil penelitian di Amerika, itu negara barat, ini ternyata $102 per kontak itu. Jadi kalau kita mau melakukan upaya mensosialisasikan sesuatu dengan pendekatan secara personal, itu biayanya mahal. Makanya kalau konseling itu hanya untuk yang kekhususan. Kalau untuk selektif seperti penyuluhan itu $0,25 per kontak. Tapi kalau media massa $0,03 per kontak. Sehingga memang bisa lebih murah asal pesan itu dikemas. Inilah juga alasan kenapa kita perlu melihat, bukan untuk menggantikan, tapi untuk mengkombinasikan dan melengkapi pendekatan yang ada ini dalam rangka tadi upaya percepatan, terobosan dan daya ungkit. Nah, ini contoh-contoh kalau pendekatan konvensional
ya, poster, leaflet, segala macamnya ini